Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, kelompok 6, yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari Ervina Indah, Ayu Purbo, Ayu Sevia, dan juga Bernika Ivana. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai balance scorecard. Adapun pengertian balance scorecard menurut beberapa ahli, diantaranya adalah Robert Kaplan dan David Norton. Mereka mengemukakan bahwasanya balance scorecard adalah suatu sistem manajemen strategi yang berbasis pengukuran dengan menetapkan aktivitas-aktivitas dalam suatu strategi dan memonitor kinerja strategi tersebut dalam mencapai tujuannya. Lalu, di mana sajakah konsep balance scorecard ini bisa diaplikasikan? Awal mulanya, balance scorecard diterapkan pada organisasi bisnis, terutama pada perusahaan besar yang ada di Amerika Serikat. Namun, metode ini ternyata dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif finansial, tetapi juga pada aspek kualitatif dan non-finansial. Sehingga, balance scorecard merupakan konsep manajemen kinerja kontemporer yang mulai banyak diaplikasikan pada organisasi sektor publik, termasuk organisasi pemerintahan. Balance scorecard digunakan sebagai alat pengukuran kinerja melalui pendekatan 4 perspektif, yaitu yang pertama adalah perspektif pelanggan, yang kedua, finansial atau keuangan, yang ketiga, proses bisnis internal, dan yang terakhir adalah proses pembelajaran dan juga pertumbuhan. Mari kita bahas penggunaan metode balance scorecard pada perspektif yang pertama, yaitu perspektif pelanggan. Di dalam metode ini, terdapat perbedaan antara penggunaan di dalam sektor swasta maupun sektor publik. Jika di dalam sektor swasta, yaitu bagaimana pelanggan melihat kita, sedangkan di sektor publik, ialah bagaimana masyarakat pengguna layanan publik melihat kita. Dan pada perspektif yang kedua pun, yaitu perspektif keuangan, juga terdapat perbedaan fungsi penggunaan antara sektor swasta dan juga sektor publik. Di dalam sektor swasta, bagaimana kita melihat pemegang saham, sedangkan dalam sektor publik ialah bagaimana kita meningkatkan pendapatan dan juga mengurangi biaya, serta bagaimana kita melihat pembayar pajak. Dan pada perspektif yang ketiga, yakni perspektif proses internal, maka terdapat perbedaan juga antara swasta dan juga sektor publik. Jika dalam swasta, keunggulan apa yang harus kita miliki, sedangkan dalam sektor publik, bagaimana kita membangun suatu keunggulan. Dan pada sasaran strategik yang terakhir atau yang keempat, ialah pertumbuhan dan pembelajaran, juga terdapat perbedaan antara sektor swasta dan juga sektor publik. Di dalam sektor swasta, balance scorecard ini memiliki fungsi bagaimana kita terus memperbaiki dan juga menciptakan nilai. Sedangkan dalam sektor publik, ialah bagaimana kita terus melakukan perbaikan dan juga menambah nilai bagi pelanggan dan stakeholder. Menurut Mulyadi, pada tahun 2001, ada 4 langkah dalam tahapan proses perencanaan strategik dengan menggunakan kerangka balance scorecard, yaitu yang pertama, ialah penerjemahan strategi. Penerjemahan strategi ini ke dalam berbagai sasaran strategik dalam 4 perspektif, yaitu pelanggan, keuangan, proses internal, serta pembelajaran dan juga pertumbuhan. Yang kedua, ialah penentuan ukuran kinerja. Ukuran kinerja berupa indikator kinerja yang terdiri atas ukuran hasil atau outcome measure dan ukuran pemacu kinerja atau performance driver measure. Dan yang ketiga, ialah penentuan target kinerja. Penentuan target kinerja ini ialah target kinerja yang hendak dicapai dalam rangka pencapaian sasaran strategik untuk jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir ialah perumusan inisiatif strategik,
yaitu langkah strategik yang dipilih untuk mewujudkan sasaran strategik. Penyusunan program merupakan aktivitas yang dilakukan setelah perencanaan strategik. Hasil dari perencanaan strategik adalah sasaran strategik, target kinerja, dan inisiatif strategik yang harus dijabarkan dalam bentuk program-program. Adapun tahap penyusunan program dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, dibagi menjadi dua tingkatan. Tingkatan pertama ialah program makro, yang dituangkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah, atau RPJM nasional atau daerah. Yang kedua ialah program mikro, yaitu program pada masing-masing kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja instansi. Berikut ialah beberapa contoh dalam penyusunan program menggunakan 4 kerangka perspektif Balance Scorecard. Yang pertama ialah dalam perspektif pelanggan, memiliki inisiatif strategik berupa pemantauan kepuasan masyarakat pelayanan satu atap atau terpadu dengan beberapa contoh program seperti program survei kepuasan pelanggan atau masyarakat dan juga program pelayanan terpadu atau one-stop service. Pada perspektif yang kedua ialah keuangan, memiliki inisiatif strategik berupa melakukan studi potensi daerah restrukturasi organisasi dengan contoh program seperti program sosialisasi pajak dan restribusi daerah, program intensifikasi pajak, reorganisasi unit kerja, pemungut PAD, dan program peningkatan kinerja entitas. Pada perspektif yang ketiga ialah proses internal dengan inisiatif strategik berupa penerapan e-government, menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai pemutakhiran peralatan secara berkelanjutan dengan contoh program seperti program komputerisasi, program instalasi internet, program penghapusan aset lama, serta program peremajaan aset. Dan untuk perspektif yang terakhir ialah pertumbuhan dan juga pembelajaran yang mempunyai inisiatif strategik seperti pendidikan lanjutan dan training, serta peningkatan gaji pegawai. Hal ini biasa dilakukan dengan program pendidikan dan pelatihan internet dan jaringan, program pendidikan dan pelatihan akuntansi berkomputer, serta program pendidikan S2 untuk pegawai. Balance Scorecard dalam tahap penganggaran. Penganggaran merupakan perencanaan keuangan jangka pendek yaitu 1 tahun. Hubungan antara tahap pemrograman dengan penganggaran adalah program yang telah disetujui dalam tahap pemrograman akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran tahunan. Dengan menggunakan kerangka Balance Scorecard, program-program yang ditetapkan akan diterjemahkan dalam bentuk perencanaan keuangan jangka pendek atau anggaran yang terbagi dalam 4 perspektif. Untuk memberikan gambaran tentang hubungan tahap pemrograman dengan penganggaran dalam perspektif Balance Scorecard, berikut adalah contoh dari anggaran tahunan sebagai penjabaran program. Demikian tadi adalah penjelasan mengenai metode Balance Scorecard dalam sektor publik. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada hal-hal yang kurang difahami, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Sampai ketemu nanti.